bukan marah tetapi ramah. Refleksi pagi 1357. Bagaimana nasihat Amsal dalam kita menghadapi sebuah kemarahan? Mari dengar nasihat dari Amsal 15 ayat 1. Dengan jawaban yang ramah, kemarahan menjadi reda. Jawaban yang pedas membangkitkan amarah. Saudara-saudara, tetap bersikap ramah dalam menghadapi orang yang sedang marah memang tidaklah mudah. Kemampuan bersikap ramah dalam situasi yang tidak kondusif seperti itu tentu memerlukan penguasaan diri yang baik, sehingga seseorang tetap bisa berpikir jernih di situasi sulit. Penguasaan diri itu tentulah tumbuh sebagai salah satu aspek buah roh, seperti yang terungkap di Galatia 5 ayat 22 dan 23, akibat seseorang makin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Itulah wujud nyata kesaksian hidup orang percaya. Saudara-saudara, tetap bersikap ramah dalam menghadapi amarah perlu menjadi ciri dari orang percaya. Banyak masalah pasti bisa terselesaikan bila kita bisa menguasai diri untuk tetap bersikap ramah dalam menghadapi kemarahan. Inilah yang seharusnya menjadi wujud nyata dari pertumbuhan iman kita. Hanya saja sayangnya, kita sebagai orang percaya seringkali justru ikut hanyut dalam kemarahan dan malah berkata-kata kasar. Oleh sebab itu, marilah kita belajar untuk bertumbuh dalam penguasaan diri sehingga kita bisa tetap ramah dalam situasi apapun. Janganlah karena amarah kita justru kemudian melakukan tindakan bodoh yang akan kita sesali kemudian. Mari kita redakan amarah dengan tetap berlaku ramah. Selalu menjaga lidah. Refleksi pagi 1358. Apa bedanya perkataan orang bijak yang takut Tuhan dan perkataan orang bebal yang tidak takut Tuhan? Mari simak Amsal 15 ayat 2. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Saudara-saudara, di dalam takut akan Tuhan, seorang yang bijak tidak akan sembrono dalam berkata-kata. Orang bijak ini dikatakan memiliki pengetahuan bukan karena ia seorang intelektual, tetapi karena orang bijak ini mau terus berupaya untuk mengutamakan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Segala perkataannya akan disampaikan hanya untuk kemuliaan Tuhan semata. Tidaklah demikian dengan orang bebal yang tak takut Tuhan. Ia hanya mengobrol perkataan bodoh yang mencelakakan. Saudara-saudara, bila kita menuruti nasihat Amsal, maka kita seharusnya mau terus belajar takut Tuhan dan berupaya menjadi orang bijak yang menjaga lidah. Kita seharusnya tidaklah menjadi orang bebal yang mencerca orang dengan semena-mena, yang melontarkan perkataan dusta tanpa ragu, yang berkata kasar dalam kemarahan yang tidak terkendali, ataupun yang menghina sesama dalam kecongkakan. Tetapi sayangnya, kita seringkali masih saja bertindak sebagai orang bebal dengan segala perkataan kita yang bodoh. Bukannya menyejukkan hati, lidah kita ini malah justru membawa duka dan nestapa bagi orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga lidah kita untuk berkata-kata di dalam hikmat Tuhan. Mari terus waspada.
Mata Tuhan selalu melihat. Refleksi pagi 1359. Apa yang harus disadari oleh setiap orang dalam ia berpikir dan berperilaku? Mari dengarkan petunjuk Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Saudara-saudara, Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, dan Ia berkuasa atas segala sesuatu di langit dan di bumi. Di matanya tidak ada sesuatu pun yang bisa disembunyikan. Mata Tuhan itu memang selalu mengawasi segala pikiran, perasaan, dan perilaku semua orang sepanjang segala abad, baik ia seorang yang baik maupun ia seorang yang jahat. Karena Tuhan Allah adalah Allah yang Maha Kudus, maka Allah sama sekali tidak berkenan dengan segala bentuk dosa dan kejahatan. Sudah selayaknya lah bila setiap manusia hidup mawas diri. Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan ini, manusia sering lupa diri, bahkan tidak peduli bahwa mata Tuhan melihat segala apa yang diperbuat manusia, siapapun dia. Karena dorongan hakikat dosa di dalam dirinya, manusia menjadi tidak ragu-ragu untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Bukannya kemudian mawas diri dan bertobat, manusia malah kemudian justru terus melakukan dosa, bahkan membanggakan dosa. Mata Tuhan yang menilik segala sesuatu itu hanya dianggap enteng dan diabaikan. Oleh sebab itu, marilah kita ingat bahwa kejahatan tentu mendatangkan murka Allah. Marilah kita belajar mawas diri dan mengingat bahwa mata Tuhan selalu mengawasi kita semua. Ayo, lakukan yang baik di mata Tuhan.